sang kaktus. Silakan. Siang Pak. Siap. Nah, Pak, ini saya minta saran dong untuk pemula ataupun yang sudah lama senang kaktus. Untuk media kaktus itu apa aja Pak? Ya supaya subur, kan banyak itu kaktus itu lama-lama busuk gitu aja kan? Nah, itu gimana Pak? Kita di sini di daerah Tangsel khususnya ya, sama Jakarta mungkin yang perbedaannya jauh karena di sini sifatnya itu lebih lembab dan lebih panas. Jadi kita perlu media yang cocok di daerah sini. Nah itu setelah dicoba sekian lama trial and error ya. Pertama kali datang yang media yang cocok di Lembang, ternyata di sini tuh terlalu lembab untuk di sini, jadi basah. Kurang cocok ya Pak? Kurang cocok ya. Akhirnya trial and error, saya coba, akhirnya ketemu ternyata yang cocok sini jenis-jenis batuan lava rock. Lava rock Pak? Ya, lebih tepatnya sih teknikalnya skoria ya. Nah itu jenis batuan dari kawah gunung. Oh gitu. Nah, jadi dia sempat jadi kayak gini. Jenis batunya tuh bedanya, ini punya saya disebutnya gritty karena emang batu ya kayak kerikil ya. Iya. Jadi namanya gritty. Gritty ya Pak? Gritty. Nah, dia di mix. Ini ada dua jenis. Yang pertama yang putih. Iya. Terus yang merah. Oke. Nah ini dua-duanya jenis lava rock bisa disebut. Nah, kalau kita gampangnya batu-batu kawah gunung lah. Iya. Yang putih ini dikenal batu apung. Oh, batu apung. Iya, ada lagi pumis, tapi sebenarnya lebih tepat disebut lava rock atau pumis ya istilah lebih itunya. Karena batu saya ini walaupun sama ingredientnya tapi tidak pada ngapung. Oh gitu. Lebih densit. Jadi agak berat Pak. Nah, keistimewaannya jenis ini, batu ini ya, itu menyerap air. Oh gitu. Jadi masih bisa menyimpan ya Pak. Betul. Sedangkan kita sebagai media tanam itu yang cocok di dalam pot ya, ini spesifiknya beda. Ya. Dalam pot itu perlu yang lembab. Karena wadahnya kecil sekali. Kita gimana jaga supaya media itu terutama untuk sukulen ya sama kaktus itu fast drain. Fast drain itu jadi surutnya cepat. Gitu. Tapi slow dry. Lama keringnya. Jadi Ya, lembab terus. Dikasih air sebanyak mungkin langsung hilang, tidak ada genangan. Media langsung mencapai tahap lembab, tapi lembabnya lama. Jadi masih Ya. Kalau untuk pasir Malang itu gimana Pak dibandingkan perbandingannya? Kalau pasir Malang sekarang yang beredar, ya kan yang warna hitam ya. Iya, Yang warna hitam terus terang aja sekarang yang beredar itu banyak yang sifatnya itu sama seperti basal. Maksudnya gini, tidak menyerap air, tapi hanya memegang air di permukaan. Dia malah istilahnya lama drainnya, fast drynya, terbalik itu sebenarnya jenisnya. Jadi kalau buat saya selaku praktisi yang buat nanam sukulen sama kaktus, pasir Malang itu udah saya tinggalkan. Sekarang standar kerja saya adalah khusus pakai itu. Nah, Pak, kalau untuk di sini kan disediakan bahan untuk media ya Pak ya. Segini kalau di sini berapa Pak? Ini harga pabrikan ya. Saya lepas nggak langsung karena emang yang produksi itu udah ada ya. Ini seliter 5.000 patokan. Seliter. Kalau segini ukurannya berapa Pak? 3 liter. 3 liter ya. Jadi 15 liter. Oh iya. Jadi sudah bagus untuk kaktus sama sukulen dua-duanya ya Pak. Kaktus sukulen kita pakai ini. Ada tambahan lain nggak Pak? Untuk yang tertentu itu ada tambahan. Nah, misalnya? Misalnya kalau misalnya ada sifat, ada punya persediaan, maksudnya bukan tambahan ini, ada hal yang bisa dimix. Oh ya. Itu misalnya seperti hidroton, karena dia juga tidak hancur ya. Silakan ditambahkan. Misalnya mau lebih asam, menambahkan pasir silika, silakan. Oh gitu. Jadi ini masih seperti basic ya. Basicnya ya. Iya.
bisa untuk keperluan tertentu ditambahkan. Misalnya mau nanam yang jenis epipit, beberapa kaktus yang jenisnya epipit, misalnya seperti Epiphyllum oxypetalum, ya, atau selam bergerak, tipikalnya kayak gitu. Epiphyllum oxypetalum itu ini Wijaya Kusuma. Oh gitu. Ya. Nah itu sebenarnya bisa ditambahkan pine bark, kulit kayu pinus. Oh. Nah itu ditambahkan. Itu berarti fungsinya untuk humus ya Pak? Kulit kayu pinus itu? Bukan seperti itu. Oh beda? Beda. Misalnya untuk jenis epipit ditambahkan kayu itu, kulit kayu ya, bukan kayu, kulit kayu. Kulitnya. Nah itu buat mancing dia, jadi anggaplah dia biasa epipit, biasa numbuh di kulit kayu, ya, jadi merasa kita kasihkan kulit kayu. Oh iya. Biar dia tahu gitu, ya? Di situ ada tempat dia numbuh. Ya. Misalnya seperti itu, Bu. Atau yang lain, misalnya dia perlu lingkungan asal dia kuarsa, ya silakan tambahin kuarsa. Gitu. Kalau untuk perbandingannya Pak, ini kan untuk dasarnya ya. Untuk perbandingannya berarti dasarnya lebih banyak ya dibanding penambahannya yang tadi ya? Enggak, jangan terlalu banyak. Jadi secara basic pakai yang lebih besar untuk indoor karena tingkat penguapan indoor itu lebih rendah ketimbang outdoor. Pakai outdoor itu pakai yang lebih kecil partikelnya. Yang terutama ini adalah ini Pinsang Gritimix. Ini partikel 1 sampai 3 mili. Ini 3 sampai 5 mili yang ini nih. Yang ini buat dasaran. Ini setengah mili ke atas ya. Setengah senti ke atas, 5 sampai 8 sebenarnya. Nah, ini kegunaannya buat pengakaran yang kecil ini. Bisa dipakai juga untuk jenis-jenis Echevera. Yang ini yang agak kaktus agak besar ya, atau juga ini bisa dipakai untuk nanam lead hop ya. Gitu. Terus yang ini itu biasanya emang cuma buat dasaran. Oh, untuk dasar ya Pak? Dasar aja. Jadi kalau nyusun selalu saya ajarkan yang lebih besar, agak kecil lagi. Oh iya. Tapi yang tidak boleh adalah dari sini langsung ke sini, misalnya begini nih. Oh iya. Ini tidak boleh, ini malah lebih berbahaya. Oh. Lebih baik ini tambah ini tambah ini. Oh gitu. Kalau nggak mau 2 ya Pak, tapi ya, kalau untuk sempurnanya 3 ini buat dasaran gitu ya. Atau ini tambah ini yang lebih kecil, bersusun dia makin kecil. Okay. Tidak boleh jomplang seperti ini ya, diulangin lagi, tidak boleh jomplang karena nanti begitu ini isi ke dalam, air tidak bisa liwat, malahan airnya terjadi genangan dan semuanya jadi busuk. Iya. Itu cara memakai media tipe Gritimix. Sampai sekarang ini yang mendekati, walaupun nggak sebagus yang diharapkan gitu ya, tapi ini yang paling mendekati. Jadi dia komposisinya ini yang tinggi doang, 1 P. Iya. Memang di bagusnya yang tinggi ya Pak, yang P-nya itu? P-nya tinggi. Untuk kaktus ya? Iya. Ini kaktus sukulen sama? Kaktus sukulen dia, sama. Yang K-nya itu Pak? Yang K-nya dia cenderung agak rendah, nggak masalah. Malah dia cenderung pengennya agak rendah ya. Nah ini bagusnya kalau untuk kaktus itu berapa bulan sekali Pak untuk MPK? Yang ini mungkin diperkirakan 6 bulan sekali. Oh berarti hampir sama kayak Floridis ya Pak? Iya. Kelasnya sama Floridis, jadi kalau misalnya ini desainnya adalah untuk bunga, jadi bisa dihujankan tiap hari. Di Jepang ya ini ya, bisa dihujankan tiap hari, bisa kena air tiap hari. Sementara untuk kaktus kita itu mungkin seminggu sekali kena air, jadi bisa lebih lama, bisa 6 bulan, bisa juga mencapai setahun. Jumlahnya sendiri tergantung ukuran pohonnya biasanya. Saya mau tanya itu tadi. Mungkin cuma 1 atau 2 butir. Sudah cukup ya Pak? Ukuran ini cukup karena tetap kasih pupuk itu mulainya dari sedikit dulu. Kalau nambahin kita gampang, tapi untuk ngambilnya kita tidak mungkin. Kalau udah kelebihan kita tidak mungkin ngambil, dan kadang-kadang pun telat, biayanya udah nggak relevan lagi lah, gitu kan. Gitu. Nah, ini
yang paling mendekati, dan ini saya sediakan di sini. Itu juga saya sediakan di sini, dipecah karena yang ini lumayan tinggi harganya ya. Kalau untuk ini berapa Pak? Yang itu 6 gram, itu 10.000 saya jual di sini. Sangat terjangkau ya. Nah ini kita nanti kalau untuk kaktus yang pot kecil paling butuhnya cuma 2 ya Pak ya? 2, iya. Cuma 2. Jadi ini udah berapa pot ya Pak ya? Berapa? Terus jangka waktunya bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Paling nanti perlu lagi, kalau misalnya perlu lagi pakai paling untuk kalau udah mecah. Pot baru mecah ya kasih ini lagi. Yang itunya biarin dulu aja. Nah Pak, kalau untuk pemupukan itu pas kita baru tanam bisa langsung dipupuk atau nanti dulu Pak nunggu? Sebenarnya bisa, tapi basicnya pupuk ini jenis rollis ditaruhnya sebelah atas. Yang pertama kita mesti ngerti adalah di sebelah atas. Kalau dalam kontainer pot, sebelah atas, karena kita main airnya cepat sekali. Kalau ditaruh di bawah dia cenderung terbuang. Ya kan, kalau di atas dia ngeliwatin akar tentu nggak capek lagi, dia tinggal tunggu istilahnya. Tapi kalau di bawah dia kejar pertama kali, tapi yang sering adalah kebuang. Lebih banyak ke bawah. Oke Pak Nisang, terima kasih banyak atas waktunya, informasi